Sungai, ia menutup mata dengan damai, seperti matahari yang perlahan tenggelam di balik pegunungan timur laut. Tak ada peperangan, tak ada pengkhianatan, hanya keheningan. Epilog. Warisan yang tak lenyap. Baskara Farman dikenang sebagai raja besar terakhir dari dinasti Farman. Setelahnya dinasti itu melemah, tetapi namanya tetap bercahaya dalam ingatan rakyat Assam dan India. Ia meninggalkan warisan berupa persekutuan dengan Harsha yang memperkuat posisi Kamarupa di India, pembangunan vihara dan kuil, menjadikan Kamarupa pusat agama dan ilmu pengetahuan, diplomasi lintas negeri, membuka hubungan dengan Tibet dan Tiongkok, keadilan dan pemerintahan bersih yang membuat rakyat mencintainya. Nama Baskara masih hidup tidak hanya dalam prasasti, tapi juga dalam cerita rakyat Assam. Sebagai raja yang tidak hanya memerintah, tetapi juga memahami dan menerangi. Warisan sang Raja Timur, Baskara Farman. Ketika Raja Baskara Farman menutup mata di tepi sungai Lohit, ia tidak sekadar meninggalkan istana atau takhta. Ia meninggalkan jejak cahaya yang terus berpendar, jauh setelah tubuhnya kembali menjadi debu. Satu penyatu timur dan barat India, Baskara adalah raja. Dari ujung timur yang berhasil menyatukan dirinya dengan kekuatan terbesar, India pada masanya, Maharaja Harsha. Ia menjadi jembatan antara timur dan barat bukan hanya lewat pedang, tetapi lewat sumpah persaudaraan dan diplomasi. Dua, pelindung ilmu dan sastra. Ia mengangkat Kamarupa dari negeri perbatasan menjadi pusat ilmu. Vihara-vihara dibangunnya, kitab-kitab kuno diselamatkan, para brahmana, pujangga, dan biksu berdatangan dari seluruh penjuru. Bahkan Xuanzang, peziarah dari Tiongkok, mencatatnya sebagai raja yang berhati emas dan berlidah sastra. Tiga, keseimbangan agama. Baskara tidak terjebak dalam fanatisme. Ia mendukung kuil Hindu untuk dewa-dewa purba, namun juga memuliakan vihara Buddha. Ia memberi ruang bagi semua keyakinan, sehingga Kamarupa menjadi negeri Dharma yang teduh, tempat dewa-dewa dan ajaran-ajaran dapat hidup berdampingan. Pater, penguat perbatasan timur. Ia bukan hanya pemikir tetapi juga pejuang. Dengan gajah perangnya Ratnagarbha, ia menahan serangan dari Bengal dan suku-suku perbatasan. Ia memastikan Kamarupa tidak menjadi tanah rebutan, melainkan tembok timur India yang kokoh. 5. Diplomasi keluar benua. Ia menjalin hubungan dengan Tibet dan Tiongkok. Utusan-utusan dikirimkan, hadiah-hadiah dipertukarkan. Dengan demikian, ia menempatkan Kamarupa bukan sekadar kerajaan kecil di tepi Himalaya, tetapi pemain besar di panggung Asia. Next, pemerintahan yang bersih dan adil. Sejak muda, ia membuang menteri-menteri korup dan menata ulang pajak serta irigasi. Rakyat menyebut masa pemerintahannya sebagai masa di mana hukum ditegakkan, pajak tidak menindas, dan raja mendengar suara rakyatnya. 7. Gelar sang pembawa cahaya. Di masa tuanya, rakyat menjulukinya Dipankara, obor cahaya. Ia bukan sekadar raja yang memerintah dengan pedang, melainkan guru yang menuntun,